Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sallallahu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Summa qala ta'ala fi kitabil karim, ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berbadan sehat, dapat hadir bersama-sama siang ini melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah kita 4 cara mendapatkan petunjuk. Bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, lebih dari 17 kali kita sehari semalam minta kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau salat wajib saja itu 17 kali sehari semalam. Ditambah rawatib banyak lagi, ditambah dengan sunat-sunat yang lain, mungkin bisa sebanyak 50 kali sehari semalam kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Dan setiap kita tentu ingin tampak jelas menempuh jalan yang lurus itu. Konon kabarnya menurut riwayat kita di akhirat nanti juga akan menempuh sirat, jembatan jalan lurus. Ada yang mengatakan lebih halus dari rambut 12/7. Dan tidak tahu dasarnya. Lalu bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendapatkan cara mendapatkan petunjuk menempuh jalan yang lurus itu? Maka ada 4 tingkatan kita memperoleh petunjuk, cara mendapatkan petunjuk itu. Cara yang pertama, ini cara yang paling rendah ini, melalui insting atau naluri. Jadi kita dapat petunjuk melalui insting dan naluri, diberikan kepada semua makhluk. Kalau lapar, petunjuk biasanya ingin makan. Kalau mengantuk, petunjuk untuk tidur, Pak. Sedih, keluar air mata. Ini insting, diberikan kepada binatang, diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada semua makhluk. Ini petunjuk yang sangat rendah sekali. Lalu petunjuk yang kedua kita peroleh melalui panca indera. Mata, telinga, lidah.
hidung. Makanya dalam Al-Quran, setiap kita lahir ke bumi ini supaya kita tidak sesat, mendapat petunjuk ke jalan yang benar, diberikan modal oleh Allah. Pertama, sam'a, pendengaran, panca indera. Dia telinga dua, seakan-akan Allah menitip pesan kepada kita supaya jangan sesat, banyaklah mendengar. Diberikan abasara, penglihatan, mata dua, seakan-akan Allah titip kepada kita, banyaklah melihat, banyak membaca ayat-ayat Allah. Makanya ketika sam'a tidak berfungsi, abasara tidak berguna dalam tubuh kita manusia, dunia ini akan kelam, kita tidak dapat petunjuk, maka derajat kita bisa lebih hina daripada binatang ternak. Kal an'am balhum adal. Galap dunia ini, tidak tahu kita mau kemana arahnya. Tapi walaupun demikian, Bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, panca indera punya keterbatasan, Pak. Mata ada expirednya. Balomba awak kini muatu penjahit umur yang 50, 60 dengan orang yang berumur 15 tahun, anak berumur 15 tahun, pasti menang anak 15 tahun. Padahal mata kita sudah lama, Pak. Mata dia baru. Karena masa expirednya habis. Berdiri kita di pangkal rel kereta api, kita lihat terus seakan-akan rel kereta api itu bertemu, dua rel bertemu pada suatu titik. Tetapi ketika kita telusuri terus, ternyata tidak pernah bertemu. Ini keterbatasan petunjuk dari panca indera kita. Kadang-kadang lebih tajam panca indera binatang dari panca indera kita manusia untuk mendapatkan petunjuk. Ketika hotel Ambacang roboh, semua sudah dikerahkan, masih ada mayat-mayat yang tertimbun, tidak bisa dicari. Sudah bagai ilmu pengetahuan dicoba untuk mencarinya, lalu dicari dengan seekor anjing. Alhasil anjing dengan penciuman yang tajam bisa menemukan, Pak. Berarti inderanya lebih tajam dari kita manusia untuk mendapatkan petunjuk. Tapi panca indera punya keterbatasan. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan petunjuk itu melalui akal dan pikiran. Ini, Pak. Ini sudah agak tingkatnya ketiga. Jadi untuk mendapat petunjuk, akal. Makanya berdiri agama, berdiri hukum terhadap orang yang punya akal. Orang yang tidak punya akal tidak berdiri. Makanya orang gila, Pak, tidak dituntut untuk salat mereka, tidak dituntut untuk puasa. Bisa-bisa dia masuk surga, tidak perlu puasa, tidak perlu salat, ya kan? Tapi bagi kita yang punya akal, berdiri hukum. Makanya bagi bapak yang ingin masuk surga, mungkin tidak mau salat, tidak mau puasa, ya jadi orang gila saja. Tapi terkadang akal juga punya keterbatasan buntu, Pak. Tidak semua orang sependapat tentang sesuatu, sehingga terjadi perdebatan bersitegang urat leher, Pak, mempertahankan keyakinan, mempertahankan pikiran. Lihat di TV, sampai merah mata, sampai tagang urat dia mempertahankan suatu pendapat. Lalu yang keempat, tingkatan yang tinggi untuk mendapatkan petunjuk itu melalui Al-Quran dan hadis. Quran, Pak. Makanya dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini kitab petunjuk ini. Tapi ketahuilah, ketika Al-Quran yang berbicara, terkadang juga tidak bisa diterima oleh akal manusia.
Ada tidak makanan akal, Pak? Kalau menurut akal, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, berkurang atau bertambah? 150 juta kita infakkan 50 juta, tentu berkurang. Tapi kalau menurut Allah bertambah. Apa buktinya? Dalam Quran surah Al-Baqarah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama menanam sebutir biji. Dari sebutir biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Menurut Quran bertambah, menurut akal berkurang, karena tidak bisa makanan akal. Dia makannya adalah makanan iman. Jadi Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.